Shalom, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita datang pada Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita, biarlah hari ini kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami untuk melayani Engkau, untuk memuji Engkau, untuk datang di tempat-Mu yang maha kudus. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh datang dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan sukacita dan puji-pujian bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam otoritas-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Jiwaku
Biarlah pada pagi hari ini kami boleh memberikan syukur yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Sumber pengharapan bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Kamu sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang seperti. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Kaulah penolong hidupku, sumber kekuatanku, kota bentang hidupku. Kami bersyukur, Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kaulah Raja kami, sumber kekuatan. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu, Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi memuji dan meninggikan Yesus Raja di atas segala raja. Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Sebab Kau layak untuk terima hormat, terima pujian dan
kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh datang padamu dengan lebih dan lebih lagi untuk mengucap syukur dan memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu tetap berdiri. Kita akan pakai jargonnya GSJA ya. Sudah hafal semua. Wah, ternyata ditampilkan ya. Ketika saya bilang shalom, harus semangat shalom gitu ya. Baik, kita akan sama-sama. Harus siap-siap ya Bapak Ibu ya. Shalom. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabar hari ini? Gesit. Sorak-sorai bagi Tuhan. Ya, mari kita saat ini lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita dengan lebih lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya kita akan angkat tangan kita. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertanduk, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari lebih kita bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertanduk, semua lidah mengaku. Katakan Yesus. Amin. Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Pegang lututnya. Setiap lutut bertanduk, semua lidah mengaku. Katakan Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Siapa Dia? Dialah Raja. Sekali lagi katakan Dialah Raja. Haleluya. Tuhan kita baik. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu. Hari ini kita akan lebih lagi semangat, more and more. Kita akan lebih lagi buat Tuhan. Semuanya bergoyang ya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan relax bersama dengan Tuhan, gak perlu jaim. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Light
kanan ya Bapak Ibu. Sekali lagi, one more. Katakan bersama. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso, mesti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, sukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso, mesti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Amin. Mari Bapak Ibu, tak boleh diam ya. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso, mesti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Katakan, iso ora iso, kudu iso, kudu iso, mesti sing benahi. Amin. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan, Yesusku hebat, ku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, katakan, ku pasti menang. Sekali lagi, one more. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita cukup ongkap Bapak Ibu Saudara. Tapi saat kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan kita baik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Kami rindu memandang Engkau saat ini di bait-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti
Yang Maha Kudus, memandang kemuliaan-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar ku pandang Kau di tempat kudus. Thank you Lord. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sekali lagi katakan dengan hati kita, biar ku pandang Kau di tempat kudus. Haleluya, kami kagum akan Engkau Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you for your presence God. Bibirku kan memegahkanmu,
kita akan datang lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk kita boleh sujud menyembah di hadapan Tuhan. Biarlah saat ini kita sedang membayangkan bahwa kita ada di altarnya Tuhan. Kita ada di bait kudus. Kita memuji dan menyembah Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan sembah Dia, angkat suara kita dan sembah pujilah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan, menyembah-Mu, itulah rinduku. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, thank you Jesus. Thank you for your presence God. Thank you for your grace. I am yours Jesus. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Mari kita akan datang lebih lagi dengan segenap hati kita. Kita akan memuji Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang dahsyat, Allah yang bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Rabaya shandada karalabaya sikira dadalabaya sikira. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Dan ku pandang Kau, dan ku pandang Kau di tempatku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan. Yang ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Angkat hati dan suaramu menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya.
Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah ketika kami membangun hubungan kami dengan Tuhan, hidup kami mengalami perkenanan yang dari Tuhan. Hidup yang dibaharui di dalam Tuhan. Seraya kami membangun diri kami. Membangun diri kami dari dalam. Supaya bukan hanya yang tampak di luar saja, kami sebagai pemuji dan penyembah, tetapi hati kami juga terbangun untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami akan mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami semua. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan berikan kemampuan kepada kami semua untuk menghormati firman Tuhan, untuk mempercayai firman Tuhan. Dan berikan kepada kami semua untuk mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman Tuhan bukan hanya menjadi pengetahuan saja, memenuhi kepala kami, memenuhi pengetahuan kami, tetapi firman Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami, terwujud dalam praktek kehidupan kami sehari-hari, terlihat dalam cara kami berbicara, akan terlihat bagaimana cara kami bekerja, cara kami melayani. Semua biarlah menggambarkan luar dan dalam hidup kami seiring dengan jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicara dan bekerjalah dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada bagian yang kedua. Kita akan membangun ke dalam dengan baik. Supaya benar-benar yang luar dan yang dalam itu sejalan. Ketika hanya bagian luar saja yang dipoles, tetapi yang dalam tidak mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mengalami kerapuhan secara rohani. Pemuji penyembah Tuhan, kalau hanya yang luar saja tanpa dibarengi dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan sekalipun terlihat rohani, maka di dalamnya mengalami kehampaan. Itulah sebabnya kita perlu membangun dengan baik ke dalam, supaya kehidupan kita semakin baik. Beberapa secara rohani, dan hari ini saya akan sampaikan bagaimana membangun ke dalam bukan hanya secara rohani kehidupan kita, yang minggu yang lalu bagaimana karakter kita yang bertumbuh bersama-sama. Sekarang saya akan berbicara membangun ke dalam soal gereja. Karena ketika membangun ke dalam soal organisasi, soal gereja, ketika dibangun dengan baik, maka gereja ini akan menjadi gereja yang relevan. Gereja yang relevan bukan hanya
perbaikan-perbaikan dalam gedung gereja, pola-pola pencahayaan, lampu, cara-cara liturgi ibadah. Kalau kita lihat di era 80-an, gereja-gereja kita bisa lihat model bangunan saja sudah berbeda dengan zaman sekarang. Gereja yang kemudian di podiumnya seperti ini kira-kira. Jadi karena mengedepankan paduan suara. Jadi rata-rata gereja tahun 80-an itu ada paduan suara yang lengkap. Ada suara 1, 2, 3, 4, semua terlatih dengan baik. Kemudian era-era berikutnya model gereja pun juga berbeda. Baik dalam sisi pelayanan juga berbeda. Kemudian berkembang dalam altar, ada flag, ada tamborin. Kemudian berkembang lagi, ada dance di gereja. Dan di era-era sekarang sudah berbeda. Digital lah yang berkembang. Semua serba digital. Tetapi relevannya gereja dengan zaman ini, apakah kita perlu berubah? Bisa iya, bisa tidak. Ketika kita tidak berubah, maka zaman ini akan terus berubah. Tetapi relevannya gereja bukan hanya bangunan, bukan hanya bentuk-bentuk fisik, tetapi gereja juga harus tetap relevan dengan firman Tuhan. Gereja harus tetap sejalan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi relevan dalam kehidupan kita ketika kita lakukan dengan baik. Bagaimana relevannya gereja di tengah-tengah masyarakat modern ini? Ketika gereja hadir sebagai institusi ilahi, di mana gereja mendapatkan tugas-tugas yang mulia. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam namaku. Jika gereja tidak mengedepankan apa yang menjadi misi Allah dalam kehidupan kita, barangkali gereja sudah menjadi museum. Tidak akan bisa bergerak dengan baik, apalagi sehat. Gereja yang sehat pasti mengalami pertumbuhan. Sebagaimana seorang anak yang sehat, makannya cukup, tidurnya cukup, geraknya cukup, maka otomatis mereka akan bertumbuh. Otomatis mereka akan berkembang. Kalau anak makannya banyak, geraknya banyak, tetapi sampai umur 20 tahun, masih kecil saja seperti umur 2 tahun. Serasa ada bagian-bagian yang perlu diperiksakan. Menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh secara alami. Karena orang-orangnya hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kemudian menjadi gereja yang kuat. Bapak Ibu Saudara, menjadi sehat dan kuat, ada proses kehidupan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Yang digambarkan kalau kehidupan kita manusia, yang gereja itu adalah pribadi-pribadi kita. Kita mulai pertumbuhan dan ada proses yang mesti kita jalani. Tidak ujuk-ujuk langsung kuat, langsung sehat. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau Bapak Ibu ada yang punya kambing, kalau kambing kemudian lahir, saya lihat langsung kerengkel, langsung bayi kambing itu langsung jalan, betul? Belum tahu ya? Jadi kalau langsung bisa jalan, langsung bergerak, langsung seperti normal dan memang dalam posisi kecil. Tetapi kalau manusia yang lahir akan sedikit berbeda. Tidak bisa langsung jalan.
Tapi nangis dulu, kemudian berusaha untuk kepalanya tegak dulu, kemudian mulai mengkurep, mulai berangkang, jalan dikit-dikit, kemudian baru bisa lari. Kalau ada bayi lahir kemudian langsung jalan, mungkin Bapak Ibu langsung shock barangkali. Ada proses kehidupan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membangun gereja ini dengan baik. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16, kita bisa perhatikan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Ini dibangun. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Semua bagiannya sesuai dengan kadar tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Bagaimana membangun ke dalam sebuah gereja? Bagaimana membangun ke dalam sebuah organisasi yang tersusun rapi dengan baik? Ada bagian yang mengikat, ada bagian yang mengikat gereja Tuhan. Orang-orang yang disebut gereja itu yaitu dengan pelayanan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengikat satu dengan yang lain adalah pelayanan kita masing-masing. Ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Kita ingin seperti Yesus, amin. Kita ingin seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi konsep kita dalam bergereja adalah bukan kita ingin dilayani terus menerus. Tapi konsep kita adalah bagaimana kita melayani sesama dengan baik. Amin, Bapak Ibu. Barangkali kalau memang ini belum bisa dipahami dengan baik, kita akan menyanyi. Kita mau seperti Yesus. Kita mau seperti Yesus bukan hanya kumisnya, jenggotnya, rambutnya, jubahnya. Tapi bagaimana sikap dalam melayani. Ketika pelayanan kita diikat dalam satu bagian pelayanan, Tuhan akan tolong kita. Itulah sebabnya kita mulai dengan KKA, Komsel, atau apapun namanya. Di sana mesti harus akan terlibat dalam peran masing-masing. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokusnya nanti di dalam kelompok keluarga Allah, Komsel, KKA, atau Bapak Ibu di kelompok nanti masing-masing punya nama yang keren, nama yang menginspiratif. Di dalamnya mesti ada perubahan hidup dan perubahan peran. Bagian-bagian ini yang mesti kita akan perhatikan dengan baik. Itu sebabnya semua mulai dari anak-anak, kaum muda remaja, eksekutif muda, kaum wanita, kaum pria, sampai dengan usia indah. Semua ada bagian-bagian yang mengikat kita menjadi satu yang namanya pelayanan. Dan masing-masing sesuai dengan kadarnya tiap-tiap anggota. Sesuai dengan pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita bisa berkembang dengan baik. Biarlah Tuhan akan menolong kita. Dan pada bagian ini kita akan berbicara mengenai organisasi. Tentu organisasi gereja Jinang Matala. Jadi gereja akan menjadi kuat, gereja akan menjadi sehat, ini berbanding lurus dengan sistem organisasi. Kalau sistem organisasi bagus, maka gereja akan menjadi kuat, gereja akan menjadi sehat. Terkadang yang kita lihat adalah sistemnya bagus, tapi dalam pelaksanaannya yang masih tertatih-tatih. Kita akan bisa dan kita akan bangun organisasi kita. Karena organisasi ini akan mengatur kita. Organisasi ini seperti aturan yang mengatur kehidupan kita. Kenapa kita perlu diatur? Supaya semua dalam keteraturan, semua dalam hal-hal yang baik, supaya arah tujuannya jelas. Tetapi jika tidak mau teratur, tidak mau dibatasi dengan aturan-aturan, maka rupa-rupanya kalau aturan banyak dilanggar, kita tidak akan memiliki masa depan.
Contoh kalau dalam keluarga, seorang anak tidak mau aturan dalam keluarga. Biasanya ibu-ibu, sudah jam 3 mandi. Anak-anak gak mau mandi. Jam 7 waktunya belajar. Gak mau belajar. Tidak mau ikut dalam aturan keluarga. Waktunya mandi gak mau mandi, waktunya belajar main, waktunya main gak tahu entah kemana. Disuruh sikat gigi, gak mau. Karena aturannya juga, karena aturan keluarga diterapkan sikat gigi pagi dan malam, gak mau sikat gigi. Gak mau belajar. Disuruh sekolah, gak mau sekolah. Di rumah saja. Kira-kira anak seperti ini 10 tahun ke depan jadi apa kira-kira? Sama dengan dalam sebuah perusahaan. Punya karyawan. Kerja jam 7 sampai jam 4. Enggak maulah, saya mau masuk kantor semau saya. Saya mau jam 9, jam 10, jam 10. Masuk sore enggak apa-apa. Kamu kerjanya administrasi. Ya terserah saya lah. Kalau saya serk administrasi, kalau mau saya bersih mobil, ya bersih mobil. Kalau saya mau ngapain ya terserah. Kira-kira perusahaan ini akan jadi apa kira-kira? Ketika ada aturan yang dilakukan untuk membatasi kita supaya semua menjadi baik. Juga menjadi gereja Tuhan, juga tentu ada aturannya. Nanti akan saya sampaikan aturan-aturan gereja Tuhan. Khususnya gereja sidang jemaat Allah. Ini akan menolong kita untuk menjadi hidup dalam kasih Tuhan. Kalau kita mau maju, kita mau berkembang, kita mau memiliki masa depan, aturan-aturan yang ditetapkan, lakukanlah itu. Pasti akan baik. Jika tidak, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, tidak akan pernah maju, tidak akan pernah memiliki masa depan. Khususnya gereja sidang jemaat Allah, lanjut. Gereja kita ini namanya GSCA Maranatha Family Batu. Sejak saat saya masuk di sini, namanya gereja GSCA Maranatha Family Batu. Bapak Ibu yang sudah lama, apakah namanya pernah berubah? Apakah jadi eklesia? Enggak loh. Tentu nama ini, sejak kapan ini munculnya? Ini tentu dalam pergumulan, dalam doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Kalau saya boleh terjemahkan nama gereja kita, GSCA Maranatha Family Batu. Maranatha ini kan Yesus datanglah. Family adalah keluarga. Biarlah Yesus datang dalam keluarga kita. Kalau dalam skup besar yang saya lihat di dalam visi misinya yang Bapak Pendeta Tobing lakukan, supaya kita menjadi keluarga Allah yang besar, yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Satu keluarga yang besar. Satu keluarga yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki perlakuan yang sama, memiliki hak yang sama kepada gereja ini untuk memajukannya bersama-sama di dalam wadah GSCA Maranatha Family Batu. Apa yang kita miliki? Yang tentunya yang kita miliki adalah firman Tuhan. Yang tidak bisa tidak. Dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Tadi Bapak Ibu nyanyi dengan sukacita. Apa namanya? Lai, 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 lai. Saya sedang berpikir tadi, lai, lai itu artinya apa? Gitu. Saya pikir itu lembaga Alkitab Indonesia barangkali ya. Atau kalau di Malang, lai, lai itu tempat belanja. Gitu. Yuk harapan saya ketika menyanyi kita mesti harus tahu artinya yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara, Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Batu yang pertama berdiri atas Alkitab ini. Jadi semua berdasarkan Alkitab ini. Itulah sebabnya dalam nyanyian kebersamaan,
Jika kau berdiri atas firman-Nya, kaulah saudaraku dan saudariku. Masing-masing mencocokkan diri dengan firman Tuhan. Hidupku sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jika tidak, mari kita akan cocokkan. Kalau posisi kita ada di atas barangkali turun sejenak. Kalau posisi kita ada di bawah mungkin naik sejenak. Sehingga mengalami kesetaraan dan kebersamaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dan ini nggak usah diudah lagi, biasanya nanti akan dilakukan membangun ke dalam tentu dasarnya firman Tuhan. Tapi karena saya berbicara masalah organisasi, kemudian yang kedua memiliki TGPP, ini bukunya. Jadi tata gereja dan peraturan pelaksanaan yang ini akan menjadi aturan yang mengikat semua gereja. Katanya, ini akan menjadi aturan yang mengikat semua gereja, semua pendeta, dan semua jemaat GSCA di seluruh Indonesia. Jika Bapak Ibu ada yang perlu untuk tahu bagaimana sih gereja, minta kepada saya, tak kasih. Supaya kita menjadi jemaat yang memiliki aturan yang jelas di dalam berorganisasi. Semua diatur di sini, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang jemaat, bagaimana rapat-rapat, bagaimana keuangan, apapun, bagaimana pernikahan, semua ada di sini. Bagaimana tentang doktrinnya juga ada di dalam tata gereja sidang jemaat Allah. Yang kedua, kita memiliki roadmap. Ada yang pernah dengar roadmap? Ada yang pernah dengar? Kita memiliki roadmap yang ini akan menjadi arah dan sasaran pencapaian yang terukur. Kalau zaman dulu saya masih ingat waktu saya sekolah itu ada repelita, ada GBHN, garis besar haluan negara, arahnya kemana. Lanjut. Ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah core value-nya, roadmap-nya GSCA. Ini yang nasional, secara nasional. Lanjut, ini yang Jawa Timur saya buatkan sekalian. Ini yang Jawa Timur. Kemudian ini yang bawah lagi, ini yang Maranatha Family Batu. Semoga lebih bisa jelas dan terbaca. Jadi arahnya jelas. Roadmap ini disahkan di dalam Kongres tahun 2016 dan Kongres itu merupakan keputusan tertinggi di gereja sidang jemaat Allah. Dan semua gereja harus melakukan ini. Yang akan menjadikan gereja sidang jemaat Allah di Indonesia di tahun 2043. Ini ada perubahan sejak COVID kemarin, harusnya 2041 karena COVID 2 tahun tidak bisa bergerak, maka di tahun pertama diubah, 2016 harusnya 2021 menjadi 2023. Kita akan ditargetkan akan menjadi gereja terdepan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini organisasi kita. Kita akan membangun ke dalam dengan baik secara organisasi, kita akan menjadi gereja yang terdepan. Apakah kita sudah terdepan? Kita sedang mengarah ke sana. Kalau kita mau jadi terdepan, ya memang bukan hanya kita duduk di depan. Memang kalau bisa di depan ini dipenuhi Bapak Ibu Saudara. Menjadi gereja terdepan, amin. Dipenuhi ya di depan ya. Saya kasih tahu begini, kalau di depan ini penuh, yang mimpin pujian itu semangat. Yang khotbah juga semangat. Jadi cara Bapak Ibu menyemangati orang-orang berkhotbah, duduklah di depan dengan baik. Itu akan menyemangati orang-orang yang berkhotbah. Tapi kalau sembunyi, wah ini sedih nanti. Kemudian ada misinya yang kemarin saya sampaikan, menyelamatkan yang terhilang, memuridkan dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Dan kita sudah lewat di kolom yang pertama, di tahun 2016-2023
ini adalah GSIA One. Pernah dengar kalau GSIA One ya? GSIA One Gereja 1. Jadi tema pembangunannya adalah konsolidasi kekuatan dan digitalisasi dan menjadi gereja yang satu, menyamakan persepsi sehingga tidak ada program-program dari pusat, daerah, wilayah dan gereja sempat tidak ada yang bertabrakan. Semua dijalankan dengan sinkronisasi dengan baik. Jangan sampai arah GSA ke utara misalnya, nanti daerah dan gereja setempat ke arah yang berbeda. Kita mesti arah ke sana. Kalau di MAFA, ukuran kuncinya adalah jumlah jemaat. Jadi 281 tahun 2023 pencapaiannya. Tetapi kita data kemarin 353. Dan tahun 2024 sampai 2033 nanti, ini adalah percepatan kaderisasi dan pengembangan organisasi dengan baik. Organisasi kita atur dengan baik, kelembagaan kita atur dengan baik, dan akan menjadi gereja yang relevan. Ini masih tertulis gereja yang modern, karena para cendekiawan GSA itu mengubahnya, merumuskannya bukan modern tapi relevan. Karena masa sekarang sudah bukan modern lagi, tapi post modern. Jadi target pencapaiannya nanti 2028 untuk MAFA jemaatnya diharapkan menjadi 562. Kita akan bekerja bersama-sama. Siap Bapak Ibu Saudara? Kalau dari angka 281 kemudian dalam waktu 5 tahun bawa satu, 5 tahun loh ya. Itu akan tercapai dengan baik. Jika Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun, Pak, 5 tahun 1 jemaat itu sedikit, saya tak bawa 5. Nah, puji Tuhan, itu akan tercapai dengan baik. Dan nanti tentu dengan pertambahan jumlah itu, tentu staf juga akan bertambah. Staf yang memang bisa berkolaborasi, staf yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus untuk bisa membantu dan bekerja sama dengan gembala sidang untuk memajukan gereja ini. Kemudian ditargetkan juga kita punya pos PI. Dulu kita sempat punya pos PI di mana? Di Ngantang, kemudian di mana lagi? Di Cakur, Cakur, Ngantang, Pujon pernah ya? Jika nanti ditargetkan ke sana, kita buka ke sana. Pagi-pagi ke sana, kemudian sambil mampir kemana itu? Sambil mampir ke sana kita buka pos PI baru. Kan ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Jadi targetnya ada 2. Kemudian tahun 2033 memang secara nasional namanya MM33. Nanti secara global akan memperingati secara nasional kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan diharapkan, ditargetkan nanti khusus untuk gereja sidang jemaat Allah akan mencapai capaian-capaian ini. Kemudian di tahun 2043 jika Tuhan masih memberikan perpanjangan umur kepada kita semua, jemaat MAFA akan menjadi 4.496. Ini sebuah harapan, mimpi, rencana, dan mesti dikerjakan dengan baik. Makanya nanti saya berharap di KKA itu akan bisa menjadi solusi terobosan-terobosan baru untuk pengembangan ini. Nanti secara nasional kita akan bisa menyumbangkan angka ini. Tetapi tentu angka ini bukan hanya angka-angka saja, tetapi angka yang memiliki kualitas sebagai persyaratan keanggotaan gereja sidang jemaat Allah.
Lanjut. Secara organisasi Bapak Ibu Saudara, bagian dari yang perlu saya sampaikan adalah persyaratan anggota gereja setempat. Jadi semua ada di sini. Kalau di Alkitab ini ada di dalam TGPP ini ada di halaman 51. Jadi yang menjadi persyaratan anggota itu disimpulkan, dirumuskan di dalam pasal yang ke-14 mengenai gereja setempat. Syarat-syarat keanggotaan gereja setempat. Ada persyaratan menjadi keanggotaan jemaat untuk dihitung menjadi status gereja. Jadi ngitungnya dari sini status gereja. Jadi tidak mengapa gereja pembina tidak banyak di Jawa Timur, hanya satu. Gereja Madya memang lumayan banyak, gereja Pratama, Perintisan. Karena menghitungnya juga bagiannya adalah dari jumlah jemaat. Tapi jumlah jemaat bukan hanya sekedar jumlah jemaat, tapi jumlah jemaat yang memenuhi persyaratan keanggotaan. Anggota bisa banyak, tapi yang memenuhi persyaratan keanggotaan ini coba kita akan perhatikan dan kita akan hitung. Apakah kita masuk ada di bagian di sana? Yang pertama, sudah dibaptis dalam air. Salah satu sudah semua, ada yang belum dibaptis? Sudah ya? Belum? Nanti akan dibaptis dengan air. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi syarat keanggotaannya ini yang dihitung. Kalau anak-anak belum dibaptis gimana? Ya tetap menjadi anggota, tetapi dalam organisasi tidak dihitung sebagai persyaratan. Tapi tetap di dalam penggembalaan tetap diatur dengan baik, dilayani dengan baik, mulai dari kandungan, dari bayi sampai dengan baptisan tetap dilayani dengan baik. Tetapi belum dihitung dalam ukuran-ukuran organisasi. Yang menjadi gereja Pratama itu orangnya sekian jumlahnya. Yang kedua, baptisan dalam air didasarkan atas pengalaman yang sungguh-sungguh dalam kelahiran baru. Jadi baptisan air ini bukan hanya syarat, Pak saya mau jadi manten minta dibaptis. Bukan itu. Tapi benar-benar yang memiliki kerinduan yang benar dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sudah mengerucut lagi? Apa kita ada di bagian itu? Amin. Duh, kok sepi sekali. Jadi baptisan kita ketika kita dibaptis itu adalah merupakan dasarnya adalah pengalaman yang sungguh-sungguh. Kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang lahir baru. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi benar-benar yang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang melihat, ini lihat didelok cara ngomongnya kayak orang Kristen ya. Dari senyumnya wajahnya ini kok kayak orang Kristen. Pernah Bapak Ibu dibilangin begitu? Itu artinya kemuliaan Tuhan turun atas kita. Jangan sebaliknya. Ini orang Kristen apa itu ya? Malah bilang, kayak orang Kristen tapi kok kayak setan. Ini yang membahayakan. Tapi biarlah ketika orang menilai kita, karena kelahiran baru yang terbit dari kerinduan yang sungguh-sungguh dalam baptisan air, ini akan menolong kita. Kemudian yang berikutnya adalah kehidupan kekristenan yang sepatutnya. Ketika menjadi orang Kristen, maka menjadi orang Kristen yang sepatutnya. Termasuk kalau sudah menikah, menikah dengan sah bagi yang suami istri. Ini ada di dalam aturan dan pelaksanaan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu sudah menikah dan belum mengurus surat nikah, segera urus. Kalau masih diurus dengan petikan gereja, surat akte gereja, ini harus dinaikkan kepada Dispenduk Capil supaya berkekuatan secara hukum. Sebab kalau hanya nikah gereja saja, tidak disahkan di dalam Dispenduk Capil, kalau di luar sana sebenarnya sama, itu namanya nikah siri. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, mari perbaiki identitas kita.
Barangkali yang janda, tidak apa-apa, perbaiki identitasnya. Saya status cerai mati. Status cerai hidup. Harus jelas. Supaya nanti ketika mau membangun rumah tangga kembali, itu identitasnya sudah jelas. Ini yang dihitung. Jadi kalau kehidupan kekristenan yang sepatutnya, kalau hidup suami istri tetapi tidak dalam pernikahan, itu tidak masuk dalam hitungan ini. Jadi mesti harus benar-benar. Makanya mumpung saya bisa kalau di Kabupaten Malang, pengurusan perkawinan masih bisa saya handle. Dan saya percaya Bapak Ibu akan bisa memenuhi ini. Ini menjadi bagaimana tertib organisasi kita. Bagaimana KTP, KK, status kita akan diperbaiki dengan baik. Kemudian yang keempat, menjadi anggota gereja setempat adalah bersedia menyokong pembiayaan gereja setempat. Amin. Tidak apa-apa, tidak banyak. Memang ini soal uang soalnya. Jadi bersedia menyokong pembiayaan gereja setempat dengan persepuluhan dan pemberian sesuai dengan kesanggupan. Ini adalah aturan gereja sidang jemaat Allah. Jadi yang dihitung itu ya itu. Nah, saya kan punya datanya. Yang berkaitan dengan keuangan ini, gereja kita kemarin kita sampaikan 15,2%. Jadi sebagai persyaratan keanggotaan gereja ini, satu dibaptis dalam air, kemudian baptisannya sungguh-sungguh, kelihatan dalam kesungguh-sungguhan, kemudian hidup Kristennya sepatutnya, termasuk sudah menikah dengan sah bagi yang bersuami istri. Kemudian yang keempat, bersedia menyokong pembiayaan gereja ini. Amin. Dengan persepuluhan dan pemberian sesuai dengan kesanggupan. Ini berdasarkan kesanggupan itu kerelaan juga. Sesuai dengan kemampuan. Lek iso ngekei akeh, yo ngekei akehan. Lek iso ngekei titik, yo ngekei titik. Gitu. Sesuai kemampuan dan kesanggupan. Ini adalah aturan persyaratan gereja sidang jemaat Allah. Dan ini bisa dihitung. Kita melalui filter-filter ini kita berapa orang yang memiliki persyaratan untuk naik jenjang menjadi gereja pembina. Kalau gereja pratama, gereja madya seperti kita ini, itu minimal 50 orang anggota. 50 anggota yang memenuhi persyaratan keanggotaan. 50 orang yang memenuhi kriteria 5 kriteria ini minimal ada 50 orang. Bisa dipahami ya? 50 orang yang memenuhi kriteria ini akan menjadi gereja madya gereja kita. Tetapi untuk menjadi gereja pembina jumlahnya harus 500 orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan. 500 orang yang sudah dibaptis dengan baik, 500 orang yang sungguh-sungguh sudah melakukan baptisan dengan benar, 500 orang pasangan yang sungguh-sungguh menikah dengan benar, kemudian 500 orang yang sungguh-sungguh setia menyokong gereja dengan persepuluhan, dan yang terakhir adalah setuju dengan pengakuan iman gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang pernah tahu pengakuan iman GSA? Jadi berbeda dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu punyanya gereja Protestan. GSA punya pengakuan sendiri. Saya bacakan. Nanti akan saya tulis. Sekarang saya bacakan saja.
pengakuan iman Gereja Sindahan Jemaat ini sebagai acuan untuk kita memperhatikan kehidupan kita sudah benar atau belum. Pengajaran di GSA sudah benar atau belum. Itu adalah patokannya adalah pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman GSA. Tetapi sejak muda memang saya pengakuan iman rasuli begitu ya, yang terkenal. Tetapi Gereja Sindahan Sumatera punya pengakuan iman tersendiri. Begini pengakuan imannya. Di dalam pasal 1 dari peraturan pelaksanaan. Kami percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. 2. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mukjizat-mukjizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang, dalam kurung Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Ini adalah pengakuan iman GSA yang menjadi tolak ukur dari setiap pengajaran, yang menjadi tolak ukur bagi setiap hamba-hamba Tuhan siapapun yang berkhotbah di mimbar GSA Maranatha Family Batu tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah dan pengakuan iman GSCA. Baik berkaitan dengan pengampunan, baik berkaitan dengan Roh Kudus, baik berkaitan dengan pengangkatan, baik berkaitan dengan pengertian-pengertian tentang Yesus Kristus. Ketika gereja kita secara organisasi terbangun dengan baik, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Gereja kita akan menjadi gereja yang relevan dengan zaman ini dan tentunya dengan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan sungguh-sungguh gereja kita akan menjadi yang sehat, gereja yang memiliki pertumbuhan, jiwa-jiwa baru boleh bertambah-tambah, jiwa-jiwa yang lama boleh dikuatkan, jiwa-jiwa yang lama. Saya mau Bapak Ibu Saudara, kan memang ada tertulis yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Memang itu akan digenapi, tetapi yang saya mau untuk GSCA Maranatha Family Batu, yang terdahulu tetap menjadi yang terdahulu. Yang datang kemudian akan juga tetap bersama-sama dengan yang terdahulu. Jadi semua maju bersama-sama. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kancrit, gitu, tetapi semua kita akan maju bersama-sama. Semua generasi, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, eksekutif muda, sampai yang lanjut usia.
kaum pria, kaum wanita, semua kita berjalan beriringan bersama-sama. Kalau ada yang jalan kecepatan, ojo cepet-cepet, kancane cik nang kene kan gitu. Tapi lek ana sing dalane mlakune walon-alon, ayo cepet maju kancane kok kene nanti ketinggalan. Kita akan maju bersama-sama menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang di dalam naungan gereja GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan lagu lama. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Bisa? Tanda-tanda akhir dunia ini telah nyata. Kedurhakaan, penyimpangan ajaran. Orang sak maunya sendiri. Tetapi ada aturan yang akan menuntun kita menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Sementara tanda-tanda zaman, penyesatan sudah mulai bermunculan. Mari kita membangun diri dengan baik. Membangun ke dalam dengan baik. Sehingga yang tampak di luar itu juga yang lahir dari dalam. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Badai telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Yang kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi selamatkan ya Tuhan. Tengah-tengah situasi zaman menjelang kedatangan Tuhan, biarlah kami tetap berdiri di atas firman-Mu. Kami membangun ke dalam berorganisasi. Biarlah kami boleh melihat anugerah dan kebaikan Tuhan. Organisasi gereja sidang jemaat Allah, kami bersyukur
yang mendasari kami dengan firman-Mu. Ada aturan-aturan yang menuntun kami untuk bisa mencapai gereja yang kudus, gereja yang besar, gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Dan sasaran-sasaran yang sudah didoakan, sudah digumulkan, sudah dihitung dan terukur bagi setiap gereja, setiap umat yang mau melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga di gereja Sidang Jemaat Allah. Kami bangga di GSC Amarata Family Batu, di mana Tuhan percayakan kepada kami untuk kami beribadah di tempat ini. Bukan sekedar kami dilayani, tapi kami mau melayani jiwa-jiwa. Ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Dan biarlah kami ada di dalamnya, masuk dalam pekerja-pekerja, masuk di dalam kehidupan gereja Tuhan yang mengikatkan diri di dalam pelayanan, yang akan mengikat satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain. Bapa di surga, biarlah gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Batu menjadi gereja yang relevan benar-benar, seiring dengan zaman dan firman-Mu. Mau berdoa menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, sehingga bisa menaungi, melindungi, mengayomi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan akan membangun kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh terbangun di dalam, secara iman, secara jiwa kami. Tuhan akan memberkati kami. Secara rohani, hidup kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan secara organisasi, GSC akan menjadi organisasi yang baik. Kami akan bekerja sama di dalam kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami memberikannya bukan hanya sekedar kami menjadi persyaratan, menjadi keanggotaan. Tapi pemberian-pemberian kami baik dalam persepuluhan maupun pemberian dalam kesanggupan. Karena cinta kami kepada Tuhan. Karena kami menjadi umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Melalui kasih kami kepada gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati pada langsung sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat masuk ke hadirat-Mu, bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Ku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Bapa di surga, kami serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Sebagai kepercayaan Tuhan kepada kami untuk mengelola keuangan. Dan biarlah kami mengikuti aturan-aturan surgawi dalam pengelolaan keuangan. Setiap berkat yang kami terima, kami sisihkan 1/10 bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya ketika kami taat kepada firman-Mu, bukan hanya Tuhan memberkati kami, tetapi memperhitungkan kami sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam ketaatan dan iman kepada Tuhan. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami, baik dalam persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Kehidupan yang sudah memberikan dengan sukacita, karena mengasihi Tuhan. Hamba berdoa bila tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Setiap usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Setiap ide gagasan kami diberkati Tuhan, sebagai bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam takut akan Tuhan. Kami bertanggungjawabkan kepada organisasi, kepada jemaat. Setiap rupiah yang kami terima dan setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah benar di mata Tuhan dan benar menurut akuntansi dan organisasi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berkat Tuhan atas setiap persembahan-persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan kita. Dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Kiranya Tuhan akan menolong kita akan ikuti setiap agenda-agenda ibadah kita yang sudah kita sepakati, sudah kita jadwalkan. Biar ini menjadi satu kerinduan kita dalam kesetiaan kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari pengurus gereja akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kegiatan seminggu ke depan. Untuk yang pertama, kegiatan ibadah doa pagi dilaksanakan seperti biasa, pukul 4:30 dari hari Senin sampai Sabtu melalui Google Meet, kecuali hari Sabtu nanti akan dilaksanakan di gereja. Kemudian untuk link yang terbaru nanti akan dikirim di grup Info Mafa. Kemudian untuk yang kedua, ibadah wanita terpuji dilaksanakan seperti biasa, pukul 17.00 di gereja. Kemudian di hari Rabu, ibadah MPC yang pertama dilaksanakan di gereja pukul 18.30. Untuk MPC kedua dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.00. Dan di hari Sabtunya, ibadah kaum muda remaja berjalan seperti biasa pukul 18.00. Dan untuk yang terakhir, ibadah eksekutif muda akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Mei pukul 11.00 di Villa Venus, Songgoriti. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengikutinya dengan baik. Dan mohon doanya nanti hari ini perwakilan dari kaum pria akan berkunjung ke Salatiga, menengok Bapak Pendeta Mika Tobing, Bapak rohani kita, mendoakan dan memberikan kekuatan baru kepada beliau dan keluarga. Biarlah pergi dan pulang dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu juga berkaitan dengan program gereja yang
berkaitan dengan KKA. Ini sudah ada beberapa yang akan terus sudah berjalan, jadi bertahap di wilayah, di tempat Bapak Ibu yang dirasa sudah siap, nanti akan dihubungi oleh ketua-ketua KKA. Jadi nanti akan bermusyawarah untuk menentukan tempat, waktunya. Memang secara umum akan kita lakukan pada hari Kamis. Tetapi sekali lagi saya serahkan kepada ketua-ketua di wilayah masing-masing untuk bisa berkoordinasi, untuk bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga KKA itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi maksud dan tujuan KKA ini untuk pendewasaan, untuk perubahan hidup, sehingga saya sampaikan berkali-kali ketika kita mikir KKA, maka yang harus kita pikirkan adalah perubahan hidup dan perubahan peran. Jadi siapa yang bisa menyaksikan perubahan hidup? Ya kelompok kecil itu. Siapa yang bisa memberikan kesempatan untuk memberikan peran? Ya di dalam kelompok kecil itu. Semua akan berperan dan pada saatnya semua kelompok akan bertumbuh dan masing-masing anggota akan berkembang dan akan menjadi pemimpin. Kemudian apa yang ada di dalam itu sampai sampaikan secara umum, di dalam kelompok keluarga Allah yang harus dilakukan, mungkin kalau nanti ada hal-hal yang disampaikan dalam KKA, prinsipnya adalah di sana ada penjangkauan. Jadi menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua, perawatan. Jadi merawat jiwa-jiwa yang di kelompok itu. Jadi akan saling memperhatikan, akan saling praktek firman Tuhan di sana. Kemudian yang ketiga, pemuritan. Yang keempat, pengutusan. Jadi lingkaran itu akan terus berjalan, dijangkau, dirawat, dimuridkan, diutus. Jadi apa? Dijangkau, dirawat, dimuridkan, diutus. Sekali lagi, dijangkau, dirawat, dimuridkan, diutus. Ini yang harus ada dalam benak kita. Semuanya akan ada pada role itu. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu akan ada dalam fase diutus, akan pergi dan siap untuk menyampaikan kabar baik Tuhan, memenuhi amanat agung Tuhan, memenuhi visi Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan akan menolong dan gereja kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran ya Allah. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami, untuk yang boleh terbangun dengan baik ke dalam. Tuhan akan memberkati kami. Kami berdoa berkati setiap kami yang datang pada saat pagi hari ini. Berkati nikah rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami,
Berkatilah hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh mengalami perkenanan yang dari Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Dimanapun mereka berada, ketika mereka lemah tubuh terbaring karena sakit, Tuhan Kau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika anak-anak-Mu mengalami kelemahan tubuh, biarlah jamahan Tuhan terjadi. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka dipulihkan kembali di dalam Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang susah dihiburkan. Mereka yang sedang bepergian keluar kota, keluar pulau, mungkin keluar negeri. Tuhan akan memberkati mereka. Pergi dan pulang mereka dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk kegiatan ke depan sepanjang pekan minggu ini. Tuhan akan memberkatinya. Kami akan hidup dalam kasih Tuhan. Kami akan mengembangkan GSC Amarata Family Batu dalam anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan perjalanan sebentar kaum pria yang akan ke Salatiga. Tuhan akan memberkati pergi dan pulang dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan menyertai kami dalam anugerah-Mu. Hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Mari Bapak Ibu kita mohon berkat yang dari Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.